Ternyata ndak ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusihim. Bu, yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, ndak dia dahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonang ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Nabi Musa sempat jawab, "Rabbus samawati wal ardh," yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles. Soal di bumi saya kemana-mana jalan, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, fa'uqid liyaha maun alatini fas'ali sorkhalla ali at-tali'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhan yang Musa. Loh, itu kan celaka kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai saja tidak bisa lihat apalagi Fir'aun. Wene kiai wis Gus wis ana sing salam tempel ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso rawa apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya ra di pangeran, bae ra di pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bikal yaqtuluka fakhrus inilah kaminan nasir. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya bunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya diilmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Gusi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Santen, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak ngono. Ojo aja-aja, rasa diterusno lagi. Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci. Quran itu fair. Itu nih di kitab min qabli hadza au asaratin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, enggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratin. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhirnya temenan, ada kompetisi. Siapa yang bisa ngarang nandingi Quran? Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macamnya Musailimah. Kalau ngaji bolak-balik, orang semua Musailamah, macam Musailimah, gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah.
Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati zarwa fal hamilati ikra fal jariyati isra fal muqassimati amro. Karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta. Terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati zarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat. Disaingi wadzariyati zar'a fal hasidati hasda. Terus fal khabizati khubza fal lakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zari'ati zar'a demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Wong nek bar ditanam ya al hasidati hasda demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khabizati khubza kemudian jadi roti. Terus falaki mati kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesene kecewa, sing ngorder kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku? Wong perapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja. Enggak apa-apa kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaraya. Kalau asar enggak bisa surah saja. Enggak, kalau 10 surat enggak bisa satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarangnya ini alam nasroy ad-dibsa umat gitu. Nah ini parah. Kalau nu apal ora krana kula pecinta musik lama karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil punya apa? Belalai yang panjang tapi lahu dhailun qasir tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran alam taro kaifa fa'ala rabbuka itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang ashabul fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya, itu mau kemana? Mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya, berarti Ka'bah itu aset ekonomi, karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset, ya rontok-rontok. Tengokno iki. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Ngene Pules, teng Son'a lah. Singkat cerita, Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak trimo diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Diisingi mergo betuwa sing suci disaingi Ka'bah bal-bal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Nek kan dadi wong top dibajak wis kudu rodok rido sithik-sithik panjenengan ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Warang diisingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir mun sampeyan ora kuwatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini fil ini enggak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rumah no. Engkau terus ketok kualitas alam taro dibanding alfilu malfil wa ma'adruka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham ini orangnya baik. Sosialnya baik. Tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, "Man sayyidu hadzal wadi?" Orang tertua di sini siapa? Abdul Muthalib. Sayyiduna Abdul Muthalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muthalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, untanya Abdul Muthalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abrah. Selain unta-unta yang lain.
setelah Abdul Muthalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muthalib itu menjadikan Abraha nggak berani karena Abdul Muthalib membawa Nur Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muthalib, ganteng Abdul Muthalib dan wibawa. Anta Sayyidu Hadal Wadi, nah, anak Abdul Muthalib Sayyidu Hadal Wadi. Saya ketua di sini di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muthalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muthalib. Saking wibanya Abdul Muthalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ono wibawane lah ben piye sawangane. Karena saul fi qulubil ladzina kafarur. Makanya Nabi ngendikan nusir tu birruh bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya udah boleh kiai kok udah wibawa. Orang wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muthalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muthalib, lucu siapanya? Enggak ada hubungan apa-apa. Sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu Sayyidu Hadal Wadi, semua orang tuh khawatir Ka'bah saya robohkan. Karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli. Tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muthalib? Loh karena li'ani robbu. Saya ini yang punya robbun maknanya. Saya ini yang punya unta itu. Ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wa li'anna li hadzal baiti robban hamahu. Baitullah itu ada yang punya. Itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya. Itu tidak kewajiban saya. Wajibannya yang punya. Jenenge Baitullah, ora Baitu Abdul Muthalib. Akhirnya Abraha, iki ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah, silakan kalau mau rusak silakan. Kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes. Oke, dari Abraha, pancen aku pengen rusak Ka'bah. Unta dibalekno, wes unta tak balekno. Saiki aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesana. Tapi sebelum Abraha datang, ini Abdul Muthalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab. Dia megang kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder. Makanya disebut halaqatil bab. Maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane lucu. Ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Santai aja. Oleh ngomong ketika ngono tok, setinggal mirip. Nah, ditinggal mirip itu Abdul Muthalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua, ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung abadi. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana, tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma asroka malfil lahu khurtumun tawil wa zaiduhu qasir. Jadi sehingga Alam Taro ini kualitasnya luar biasa memang. Karena mereka berkata, ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang merusak Ka'bah. Makanya disebut Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakirim narrahmani muhdatsatun qadimatun sifat musifil kita terus sampai saat terus muhakkamatun fama yubtina min syubain saat terus. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah.
Ya tadi Quran itu kalau berdebat tuh nggak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Nah, ini cerita-cerita tentang mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca Maulid. Enggak usah baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil Maulid yang dipakai para ulama ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau farah. Al-awwal anal ikhtifala bil Maulidin Nabawi Syarif ta'birun anil farahi wasurur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan Maulid itu pokoknya kita senang. Kita mengekspresikan senang karena lahir seorang Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Muhammad wa qadin tafa'a bihil kafiru. Orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah di Maulidin Nabi. Ya, kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senangnya bi Maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fi dalil litasai mazidu bayanin li hadhil masalah. Li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Sak terusé. Wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abdillah bin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, ngono mbok takok, hadisnya sahih ta ora? Ribet ya. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa bagi itihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati. Lama basyarat hubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini. Idza kana hadza kafiran ja'a zammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah di Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon azab setiap hari Senin. Bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambahi Gus Sapang, apa meneh sing nyanyekno. Spesial. Ora ono keterangan iku tapi tak tambahi lah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti Maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intakola ila rafiqil ala. Bahasa kerennya itu intakola ila rafiqil ala. Wa minas syubah as-saqithah. Mun kepanggih 40 itu yang wa minas syubah as-saqithah qaulu badi ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat. Inna yauma wiladati wa nafsu yaumi wafati. Falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur. Karena Quran itu kadang pakai hazanan Allah yazidu mayun tikun, ada tawahi taftau tazkuru yuswa terus fawa minal husni napa? Ini tawahi taftau tazkuru hatta takuna haradon atau takuna tola innama asku basti wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa huzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Berarti kena ana kiye maca husnin, wah itu salah, Qurane hazanan. Kowe Quranem sing lali, ini Quran ana innama asku basti wa husni. Bocah ora jelas. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula
Minal khazani wa minal husni. Husni atau sing jelas diwaca khizn. Wa kana al-aula bil muhibbi ayat takhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikan terhadap Maulid, kenapa harus senang toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wa naqulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin Asyuti qad kafana radda ala hadhil mughalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am wa wafatuhu a'zamul maso'ib. Tapi wasyari'atu khattat ala idhari syukri ni'am wassobri wasukuni indal maso'ib. Waqad amara syar'u bil aqiqah indal wiladah wa ya idharu syukrin wa farokhin bil maulud walam ya'mur bil mauti bidabkhil aqiqah wala biwiri bal naha anin niyahah wa idharil jaza. Kalau ada kritikan orang enggak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi napa wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal, syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-faroh, bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin. Tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah senang biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih, napa? Jadi napa intine niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal napa? Menyoal Maulid ini yang halaman 9. Ajen kula waca boten urut nih, pancen sengaja. Pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang senang lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bolak-balik ngaji itu sering cerita, anakmu itu sing ra jelas masa depannya, pas lahir gue seneng. Padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang tidak ada yang tanya, kenapa kamu seneng anakmu lahir? Padahal masa depannya ra mesti. Kadang gobloke niru bapake, kadang belinge yo niru, kan ra jelas. Wong kowe dhewe yo ngerti nek ora ana apa. Iku wae anakmu lahir semana. Padahal sireng kriting pesek. Lahir seneng wangis buan dari ra karuan. Iku aja seneng. Dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis buwa anteng, rewesi, sujud, wah spesial. Lah nek ana wong nyoal farah bi maulidin nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima datafrahuna bin nabi? Mosok kowe iso seneng mek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li annahu ka'annahu yaqul limadza tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi, orang yang menyoal farah di maulidin nabi bisa kamu tanyakan, dan sama juga dia menanyakan ke kita limadza tafrahuna bin nabi. Pertanyaan ini aneh ya. Kowe seneng lahirin nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu seneng dengan lahirnya? Wong lahirin nabi karuan go sak adati darun kok ditakokno limadza. Mana Dewi Sayyid Muhammad, fahal yasihu ayastura hadha su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok di mana tafrahu nabi maulidin? Mbok yo diangen-angen dong yo. Mohon paham ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.